Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inisiatif Zakat Indonesia dimanapun berada. Alhamdulillah tentunya tema yang spesial dan juga pembicara yang spesial. Ya, Alhamdulillah. Nah, sahabat Izi memang berbicara tentang pertumbuhan, berbicara tentang perkembangan, kesuksesan, kemudian kejayaan gitu ya. Baik di skup individu, kemudian di lingkup keluarga, masyarakat, bahkan di skup lebih besar, bangsa dan negara gitu ya. Eh, Memang memiliki peran yang sangat besar adalah kata kuncinya adalah di SDM gitu ya. Di SDM, sumber daya manusianya. Nah, sahabat inisiatif Zakat Indonesia berbicara tentang SDM ini ada quote yang menarik nih dari eh, founding father negara kita, tuh, Pak Presiden Soekarno ya, beri saya 10 pemuda, maka saya akan bujakan dunia. 10 pemuda ini tentunya bukan pemuda biasa pastinya gitu ya, bukan pemuda biasa pastinya, tapi pemuda yang punya kapasitas, kapabilitas, dan multi talenta tentunya. Nah, berbicara tentang kapasitas, kapabilitas, dan sebagainya, ini memang harus dipersiapkan sejak dini gitu ya. Sejak awal tentunya, bahkan sejak dia balita pastinya gitu ya, saat bayi, bahkan boleh jadi sebelum dia kelahirannya untuk kemudian tadi mendukung bagaimana kejayaan gitu ya, bagaimana kesuksesan di lingkup keluarga misalnya. Kalau misalnya kita bisa mempersiapkan itu dengan baik, keluarga, kemudian di masyarakatnya dan tentunya bangsa dan negaranya gitu ya. Nah, sahabat Izi, kita akan berdiskusi panjang lebar tentang hal ini. Alhamdulillah dengan tema yang spesial yang memang tadi terkait dengan gizi seimbang untuk Indonesia dan kita kehadiran pemateri gitu ya, pemateri yang sangat luar biasa, pemateri yang spesial, tema yang spesial gitu ya. Kita sapa, alhamdulillah di ruang ini sudah hadir bersama kita Bapak Prof. Dr. Tria Astika Indah. Beliau adalah pakar gizi masyarakat di Universitas Muhammadiyah Jakarta gitu ya. Alhamdulillah kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Izi, mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah. Gimana kabar nih Prof? Alhamdulillah luar biasa seperti luar biasanya pembawa acara kita hari ini, Daeng Arman. Terima kasih Mas, banyak atas sambutannya. Masya Allah. Terima kasih Prof atas kesediaannya hadir berbagi dengan sahabat-sahabat inisiatif Zakat Indonesia dengan isi spesial isi talk hari ini dan memang seperti yang saya sebutkan tadi Prof, ini akan kita berbicara tentang gizi seimbang untuk Indonesia yang di hari-hari menjelang kurban juga ini. Jadi hari-hari menjelang kurban berbicara tentang gizi gitu ya, gizi gizi untuk Indonesia gitu ya. Nah, Prof, ini kalau kita bercerita tentang gizi seimbang untuk Indonesia. Satu sisi kita juga ada visi Indonesia Emas 2045 gitu ya, yang memang menitik beratkan tentang peningkatan kualitas SDM gitu ya. Peningkatan kualitas SDM diperlukan memang ya tentunya tentang peningkatan gizi ibu, kemudian balita, kemudian juga bagaimana remaja putri. Di satu sisi kita menghadapi realitas Prof ya. Kita ketahui bersama bagaimana kondisi gizi yang juga kita di sebagian banyak wilayah juga kita mengalami masalah ini gitu ya, kita menghadapi realitas ini gitu ya. Gizi buruk misalnya, isu stunting di sisi yang lain, masalah obesitas dan sebagainya. Nah, Prof, pertanyaan saya Prof, menurut Prof, siapa yang memiliki eh, apa lagi namanya? Kira-kira yang punya pengaruh gitu ya, apa yang besar dalam membentuk kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dalam upaya perbaikan gizi masyarakat Indonesia. Gimana kira-kira, Bro? Monggo, Bro. Baik, terima kasih Daeng. Sangat menarik sekali ya isunya, apalagi dengan sekarang presiden terpilih ya, yang menggencarkan tentang Indonesia Emas melalui perbaikan makanan bergizi dan tentu memajukan UMKM serta mengentaskan kemiskinan ekstrim. Nah, jadi dengan topik hari ini sudah sangat relate sekali. Nah, kaitannya dengan pertanyaan siapa sih yang punya pengaruh besar gitu ya. Kalau kita ketahui bersama, kita punya yang namanya program Pentahelix ya. Jadi sebetulnya kalau dibilang paling, semua komponen ini punya porsi yang sama ya, porsi yang proporsional gitu, baik dari pemerintah, masyarakat ya, selaku misalnya penggerak di sini terutama pengusaha, lalu ada media ya, yang tidak bisa kita abaikan perannya untuk mengedukasi secara masif. Nah, namun kalau kita lihat dari komposisi ini, kita ketahui memang pemerintah ya yang memiliki di sini peran sebagai advocator ya, lalu regulator yang menyediakan dana. Ini punya perangkat dari hulu ke hilir gitu ya, yang luar biasa. Ini bisa menyatukan semua
komponen gitu, semua elemen. Dan tentu tadi sampaikan, masyarakat ini juga punya poin yang luar biasa pengaruhnya. Karena bergerak Mm-mm. bersama untuk satu tujuan yang sama, semua tidak ada yang diam dan semua punya potensi dengan kemampuannya masing-masing untuk menuju Indonesia emas tadi. Gitu. Oh, jadi memang harus terjadi kolaborasi gitu ya, Prof ya, Betul, betul. di dua elemen. Jadi bukan hanya satu segmen saja mungkin dalam hal ini ini, tapi memang harus terkolaborasikan gitu ya dari sektor pemerintah, swasta satu sisi dan termasuk Iya. masyarakatnya, Prof gitu ya, Prof. Betul, dan Iya, satu memang. lagi tadi saya lupa juga ada akademisi ya, karena berangkat dari banyak sekali produk-produk penelitian begitu ya, yang ini terus sekali digencarkan untuk kontribusi tidak hanya sampai di perpustakaan, tetapi juga bisa berkontribusi secara nyata, berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan di masyarakat. Nah, tentu IZI juga kan ini melibatkan semua elemen, membuat produk yang luar biasa, ini melibatkan perguruan tinggi, termasuk para ahli ya, para Hmm. influencer yang terus menggerakkan masyarakat tidak pernah berhenti secara masif dari hari ke hari, dari menit ke menit gitu. Usaha-usaha kita minimal kita doa untuk Indonesia Emas 2045. Begitu. Amin, amin. Semoga lebih sesuai yang diharapkan pemerintah kita dan tentunya kita juga ikut terlibat gitu ya, Prof. Nah, Betul sekali. pertanyaan yang menarik sebenarnya apa yang menjadi tujuan utama dari upaya perbaikan gizi masyarakat ini kira-kira, Prof? Oke, nah seperti yang tadi disampaikan di awal sebagai mukadimah ya, kita ini punya tantangan di mana kalau kita lihat memang ada 10% nih ya kelompok masyarakat miskin, tetapi kita lihat bahwa kalau dari sisi bonus demografi ya, yang sekarang mengarah kepada populasi tua ya, kita tidak boleh lupa bahwa populasi ini berangkat pondasinya adalah populasi dari mulai 1.000 hari pertama kehidupan, gitu ya. Hmm, Kualitas sumber hmm, daya insani, sumber daya manusia ini diawali dari 1.000 hari pertama kehidupan. Nah, targetnya apa? Untuk investasi jangka panjang, gitu. hmm, Di hmm, mana hmm, dari 1.000 hari HPK ini ya kita mulai dari sejak masa hamil sampai dengan 2 tahun pertama kehidupan, bahkan sekarang ditarik lagi sampai remaja ya, 8.000 hari hmm, pertama kehidupan. Ini targetnya apa? Untuk mewujudkan Indonesia yang punya generasi yang sehat, yang cerdas, ya, yang produktif, dan tentu berdaya saing tinggi, begitu. Dan jangan lupa, kita cantumkan di sini kalau sehat, dia produktif, tentu kita harapkan berakhlakul karimah. Nah, ini yang menjadi penekanan kenapa sih upaya perbaikan gizi ini perlu akselerasi, perlu percepatan, perlu inovasi-inovasi yang dilakukan semua sektor elemen, termasuk dunia usaha dengan inovasi produk yang bisa dijangkau, baik dari seluruh pelosok, dari sisi cita rasa dan lain sebagainya. Kenapa? Generasi di masa depan ini kalau kita lihat di Daeng ya, beberapa negara ini isu iya, ya, menarik Prof. ya. Eh, Mungkin di Indonesia ini stunting masih marak, gizi buruk masih Hmm, marak. hmm, hmm, Tapi justru di beberapa negara, misalnya kemarin Korea Selatan, Jepang, ini yang kita lihat bahwa banyak sekali tren mereka itu kecenderungan populasinya stagnan gitu. Tidak lagi oh, populasinya ini meningkat dengan banyak dengan asumsi tadi tidak mau punya keturunan dan ini kan menjadi suatu kondisi keprihatinan ya, karena generasi di masa mendatang ini harus disiapkan dengan baik gitu. Nah, kalau hmm, Indonesia sudah mempersiapkan ini, sudah direncanakan dengan sangat-sangat baik, maka untuk hmm, mencapai generasi produktif tadi, ini suatu hal yang bisa kita prediksi. Kenapa? Tadi yang disampaikan bahwa dengan kita investasi ya, investasi gizi, hmm, terutama melalui makanan, ini kita bisa memprediksi kita menuai ya, buahnya ini 20-30 tahun ke depan. Tapi apa? Dengan hasil yang luar biasa, kita punya sumber daya manusia yang hebat yang bisa berdaya saing di seluruh secara global. Begitu, Daeng. Iya, menarik tadi, Prof. Sempat disinggung tadi investasi jangka panjang gitu ya untuk perbaikan gizi masyarakat gitu ya. Dan sempat disampaikan oleh Pak Prof tadi dari sisi makanan gitu ya. Kita juga menarik sih semuanya, Prof, karena kita di Indonesia kan kaya akan sumber daya ya satu sisi gitu ya. Kaya akan sumber daya dengan berbagai ya mulai dari tumbuhan, hewan dan sebagainya. Kira-kira Prof ini apa dari sumber mana saja kira-kira yang punya peran signifikan, Prof, dalam rangka perbaikan gizi masyarakat ini, Prof? Oke, baik. Kata kuncinya, tema hari ini adalah gizi seimbang, gitu ya. Nah, Hmm. kalau gizi seimbang, artinya komposisi hidangan makannya kita punya prinsip yang namanya
ragam makanannya beragam. Jadi perlu diketahui oleh masyarakat secara luas, tidak ada satu makanan yang bisa menyuplai dengan sepenuhnya gitu. Harus beragam. Hmm. Nah, terutama kalau tadi untuk mempersiapkan generasi di masa depan, lalu untuk menuntaskan berbagai permasalahan gizi, maka salah satu komponennya adalah tidak hanya dari karbohidrat yang memang saat ini secara porsi dia 50% ya dikonsumsi Iya, oleh iya, Prof. populasi Indonesia yang akhirnya sekarang banyak muncul berbagai penyakit degeneratif seperti obesitas, lalu diabetes Hmm. mellitus dan lain sebagainya. Kita seringkali lupa ada komponen makanan lain yang punya elemen penting seperti protein, lalu ada lagi di situ sumber proteinnya tidak hanya nabati tapi hewani. Nah, Indonesia ini saat ini sedang gencar ya, gempur stunting. Saya punya istilah gempur stunting. Kenapa itu gempur stunting? Karena gerakan konsumsi protein dan sayur kayak gitu ya. Jadi protein ini terutama dari protein hewani. Kenapa? Pada masa pertumbuhan itu yang paling kita titik beratkan adalah selain kebutuhan energi, kita juga butuh kebutuhan protein, terutama dari protein hewani, terutama lagi, lebih spesifik lagi adalah dari daging merah gitu. Nanti kita bahas Oh, ya secara detail kenapa oh, why gitu ya, kenapa daging merah ini punya esensi yang luar biasa untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Begitu. ya, ini memang menarik nih diskusinya, Prof ya. Eh, Kalau di Indonesia kan ada istilah kalau nggak makan nasi nggak makan katanya. Jadi harus dari sumbernya karbohidrat, makanya juga sumbernya nasi. Tapi tadi harus diseimbangkan, terutama tadi digarisbawahi oleh Pak Prof bahwa itu gizi seimbang spesifikasinya jangan hanya komposisinya lebih banyak karbohidrat, tapi di protein dan salah satu yang digarisbawahi tadi protein yang hewani, terutama yang daging merah. Nah, ini sangat menarik nih, Bro. Menjelang kurban juga kita cerita protein hewani nih, Bro. Protein hewani. Kira-kira gimana tuh ya, Prof? Untuk menghadirkan jadi dari protein hewani ini yang kemudian dengan momentum kurban saat ini gitu kira-kira supaya punya peran tadi terhadap penanganan gizi di satu sisi di Indonesia ini kalau kita melihat kan memang juga ada beberapa juga penelitian bahwa surplus daging di satu sisi, tapi di sisi yang lain juga mengalami defisit gitu ya. Kira-kira begitu ya, Prof. Kira-kira mungkin akan seperti apa protein hewani ini kalau misalnya apakah harus diolah akan jadi seperti apa untuk kemudian tetap dia lebih bagus dan kemudian secara manfaat juga tetap terjaga untuk ke masyarakat gitu ya. Kira-kira begitu, Prof. Kira-kira. Oke, siap. Saya coba mereverse kepada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ya, kalau saya salah koreksi ya, bahwa memang pemerintah khususnya ya dan masyarakat ikut terlibat di dalamnya, ini harus bisa menjamin ya. Jadi saya coba kaitkan dulu ke regulasi ya, bahwa ini harus bisa menjamin ketersediaan bahan makan yang memiliki nilai gizi tinggi. Oke, kita garis bawahi ya, nilai gizi tinggi secara merata jadi ada kata kunci gizi tinggi, lalu merata, terjangkau bersama, baik yang bisa dikoordinasikan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Dengan kata kunci lain, bahwa standar mutu gizi tinggi ini juga sudah ditetapkan. Jadi kita punya yang namanya angka kecukupan gizi. Nah, ini nanti akan kita bahas ini menarik ya dari olahan-olahan kurban ini berapa sih angka kecukupan gizi. Tapi sebelum ke sana nih Daeng Arman ya, kita harus juga membuka ya payung regulasi bahwa pemenuhan gizi memang dikhususkan atau ditujukan secara prioritas terutama pada kelompok masyarakat miskin. Dan tentu lagi pada situasi darurat. Wah, ini udah kata kuncinya banyak sekali nih. Banyak sekali yang Hmm, merujuk pada kebutuhan yang tadi Daeng tanyakan ya. Apakah esensi dari produk-produk olahan kurban ini nanti akan punya kontribusi ya? Karena dari kata hmm, kunci yang merujuk pada aturan pemerintah itu standar gizi tinggi, dapat didistribusikan secara merata ya, lalu memenuhi standar mutu yang luar biasa dan dapat dikonsumsi dalam kondisi darurat gitu. Artinya tidak hmm. ribet, Ya, ya, ya. praktis ya, ready to eat gitu kan. Dan secara distribusi ini juga jangkauannya ke seluruh pelosok Nusantara. Bonusnya adalah kalau cita rasanya oke, maka bisa diterima oleh seluruh lapisan ekonomi masyarakat dengan berbagai ras atau berbagai suku di Indonesia yang beraneka ragam. Oke, gitu ya. Jadi kita melihat pada kondisi regulasi terlebih dahulu. Nah, Boleh, Prof. Boleh, bagaimana Prof. nih? Bagaimana nih? Agak-agak sedikit mulai dominan ya. Nah, nanti boleh, boleh. Kalau ada yang sedikit kurang pas, disampaikan ya.
Nah, tadi bagaimana nih? Karena ini momentumnya kita setahun sekali gitu dan Mhm. tidak apa namanya semua masyarakat terutama Muslim nih menunggu-nunggu ya. Nah, bagaimana daging olahan kurban ini bisa berperan? Nah, kita lihat dari sisi yang pertama adalah kandungan gizi yang dihasilkan, ini kebetulan saya pegang produknya. Tadi saya sempat baca di mana netonya berat bersih 185 gram untuk setiap produk ya. Nah, kalau kita kembalikan pada kandungan gizi, saya akan bahas gizi makro yang utama saja ya. Dari sisi kebutuhan energi, ini bahwa kita tentu beragam. Dari anak, balita sampai dengan lansia itu beda kebutuhan. Tapi bisa kita punya range lah ya, antara 1.400 sampai dengan 2.200 kalori misalnya ya. Nah, dari sisi komponen bahan baku ya, daging merah tadi baik bisa kambing, bisa sapi, begitu kan? Tidak hanya sapi saja, bisa kambing dan lain sebagainya. Ini kita ketahui bahwa dalam 100 gram sajian ya, ini bisa mengandung antara 150 sampai dengan 400 kilokalori. Waduh, kebutuhan kita sehari range-nya antara 1.000 sampai dengan 2.000-an, begitu. Artinya kalau kita konsumsi bicara satu kali makan saja, ini sudah memenuhi nih. Ini sudah memenuhi. Kita punya kebutuhan 3 kali makan karena ingat kita punya 2 kali makan kudapan, ya. Itu dari sisi energi, ya. Nah, sekarang bicara misalnya dari sisi protein. Dari sisi protein, kita sehari itu kebutuhannya beragam juga ya. Ada antara sampai mulai dari 15 sampai 20 gram. Nah, kalau kita lihat dari berbagai olahan, ada tidak hanya sop ya, terus ada lagi gulai, ada lagi rendang, ada lagi abon. Itu kandungan protein ini 10 sampai dengan hampir 50 gram per 100 gram bahan sajian. Luar biasa ya. Artinya ini apa namanya kebutuhan hariannya kita 10 sampai 60. Nah, kandungannya ini antara 10 sampai 20 gram. Artinya hampir setiap kali makan, ini bisa kita penuhi dari konsumsi olahan kurban yang sudah diinovasi ini. Begitu. Itu yang kita harus garis bawahi. Nah, sedikit tambahan, bicara gizi mikro, ada zat besi. Di mana kita tahu nih, Daeng, di Indonesia ini, apalagi pada kelompok beresiko, misalnya ibu hamil ya, yang punya kunci terhadap Iya. lahirnya generasi di masa depan, ini satu Mhm. dari dua ibu hamil itu kita menderita anemia. Bayangkan. Satu Oh, dari dua. dari Iya, dua. 50% berarti, Bro. Betul sekali, mostly hampir ya, almost 50%. Jadi kalau Daeng nih punya adik kakak ya, perempuan semua adiknya Mhm. gitu ya, atau kakaknya dia perempuan, berjejer nih lagi hamil, satu di antaranya anemia. Bayangkan, apakah itu Wah. tidak memprihatinkan di mana anemia ini punya dampak luar biasa terhadap kematian ibu jika dia terjadi kekurangan hemoglobin atau zat besi. Begitu. Nah, sehingga dengan kita lihat kandungan zat besi yang ada di dalam daging merah, khususnya daging olahan kurban, karena sudah banyak rempah ya yang bisa meningkatkan tidak hanya cita Mhm. rasa, tetapi juga kandungan gizi, dia menyediakan di sini adalah 12 sampai 14 miligram per 100 gram bahan makanan. Padahal kebutuhannya kita ini hanya sekitar 10 miligram. Tentu berbeda antar usia, begitu. Jadi artinya sangat worthy dong gitu ya. Kita tidak Oh, hmm. sekedar berkurban, tapi kita juga berusaha untuk mengentaskan kemiskinan yang tidak hanya di daerah perkotaan, tetapi di seluruh pelosok Nusantara. Begitu, Daeng, kurang lebih. Boleh kita diskusikan. Wah, luar biasa ya pernyataan Pak Prof, Prof tadi ya Hmm. terkait dengan ketika diolah memang ya daging merah ini yang secara manfaat memang dibutuhkan untuk tubuh gitu ya. Baik dari mulai dari tadi yang balita satu sisi gitu ya, di sisi yang lain tadi malah di garis bawah ibu hamil yang cikal bakalnya untuk para balita juga tentunya yang hadir biar lebih sehat juga dan tadi berarti tersambungannya adalah terkait dengan visi Indonesia Emas yang sudah disampaikan tadi dan di garis bawah tadi ya Prof ya terkait dengan kurban. Hmm. Kalau saya jadi penasaran nih, Prof. Kalau misalnya kita olah gitu ya, terus diolah, kemudian ini kira-kira secara kandungan itu apakah ada perubahan, Prof? Karena misalnya kalau diisi sendiri kan tadi ada olahan rendang, kemudian kita olah jadi sop, kemudian diolah jadi gulai, satu sisi juga ada yang programnya abon gitu. Kira-kira kandungan gizinya tetap akan gimana ya kira-kira ya, Prof ya? Ketika memang diolah ini juga satu sisi misalnya karena dia bisa tahan lama, bisa distribusikan luas, kira-kira akan seperti apa itu, Prof ya? Terkait dengan kandungan gizi ketika dilakukan olahan terhadap daging-daging merah tadi. Oke, baik. Jadi secara keseluruhan kita bicara produk keseluruhan ya. Nah, ketika Hmm. kita sudah mengolah makanan ini tentu ada
peningkatan nilai gizi gitu ya. Karena apa? Dia tidak single product, tetapi juga dia ditambahkan berbagai bumbu. Di mana kita tahu dong, bumbu rempah itu ya punya khasiat tidak hanya tadi zat gizi makro, zat gizi mikro yang kita tahu dasarnya saja sudah recommended gitu ya untuk memenuhi angka kecukupan gizi bagi yang mengkonsumsi, terutama kecuali balita yang sedang dapat ASI gitu ya. Nah, selain itu rempah ini kita tahu bahwa rempah yang fungsinya bukan hanya sekedar mengawetkan, memberikan cita rasa, tapi juga dia mengandung berbagai vitamin mineral dan terutama di sini ada antioksidan. Nah, jadi meskipun mungkin ada upaya proses canning, proses atau pengalengan ini meningkatkan usia ya, umur masa simpan, tetapi juga antioksidan ini berusaha untuk bagaimana dia menekan tidak mudah tengik gitu ya. Lalu dari sisi antioksidan ini perannya untuk radikal bebas, menekan radikal bebas dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi daya tarik gitu ya, daya tarik dan keistimewaan ketika si produk ini sudah diolah. Kalau misalnya kita mohon maaf, misalnya dengan proses pengolahan konvensional ya, yang saya Iya, iya, zaman iya. kecil dulu kalau dapat daging kurban itu, wah langsung cari arang gitu ya. Lalu cari apa namanya hihit ya kalau orang Sunda ya. Nah, itu kita tidak bisa menjamin, tidak ada quality control ya. Apakah ada kontaminasi misalnya saat kita mengolah itu dari sisi konvensional, dari sisi kebersihannya, dari sisi ada interaksi antara arang, panas, api dengan daging ya. Yang kalau kita lihat beberapa riset itu menunjukkan ada peluang untuk karsinogen kalau pengolahannya tidak betul begitu ya. Nah, sehingga dengan kita menstandarisasi pengolahan dari olahan kurban ini, tentu kita bisa lebih make sure, lebih bisa quality control kualitas dan bagaimana sisi keamanan yang bisa kita sajikan kepada masyarakat secara luas, begitu. Iya, terima kasih, Bro. Itu tadi memang kalau yang terkait dengan produk kurban yang dengan cita rasa Indonesia, ya cita rasa Nusantara yang digunakan oleh Inisiatif Zakat Indonesia di tahun ini, Bro. Memang juga sampai sudah bersertifikasi, ya, bahkan di BP POM Hmm, juga sudah ada gitu ya, sertifikasinya juga sudah ditentukan dan memang secara ini juga tanpa bahan pengawet ya. Tadi di garis catatan juga memang tanpa bahan pengawet karena digunakan dengan pemanasan ya, itu dengan para ahli kemudian yang apalagi mengawasi gitu ya, mengawasi ini dan kemudian untuk membunuh bakterinya gitu dilakukan ya panas sehingga memang tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ya harapannya memang kalau kita berharap dengan inovasi ini, Prof, ya tentunya akan memberikan manfaat terhadap masyarakat ya, terutama tadi yang apalagi namanya ya wilayah yang jauh gitu ya, yang memang susah dijangkau, terutama yang kondisi-kondisi emergensi kayak misalnya ketika bencana gitu ya, Prof. Kita betul. menghadapi ya biasanya kalau biasanya ketika terjadi bencana yang sering banyaknya ya malah makanan-makanan yang instan gitu ya, yang instan tapi dari sisi kandungan gizi mungkin juga tidak terlalu maksimal. Nah, ini saya kira itu. Nah, kira-kira Prof ada ini satu juga yang saya pikirkan, kira-kira kapan waktu terbaik ya, Prof, dengan kita untuk berkontribusi dalam upaya perbaikan gizi di Indonesia. Tentunya dengan kondisi ada momentum kurban ya, kondisi saat ini yang ada momentum kurban, ada peluang juga tadi daging merah yang disampaikan Prof, ataukah dengan kondisi bahwa kita juga bisa ngolah gitu ya, dan secara kira-kira gimana, Prof? Kapan peluang masyarakat Indonesia ini melakukan salah satu peluang-peluang ya kira-kira ya untuk memberikan kontribusi terhadap perbaikan gizi masyarakat di Indonesia ini. Oke, baik. Kalau bicara waktu terbaik, prinsipnya adalah sebetulnya ketika ada niat, ketika ada rezeki, ya, di garis bawahi rezeki itu tidak hanya sekedar secara fisik begitu ya, secara finansial, tetapi ketika mampu, maka lakukanlah segera. Karena tidak hanya kurban, sebetulnya sedekah, infak, zakat itu adalah waktu yang tepat kita memberikan tidak hanya sekedar tadi menyebarluaskan rezeki kita dalam bentuk infak ya, terutama dalam hal ini adalah misalnya pada saat kita punya kapasitas untuk mengedukasi, itu juga rezeki, harus kita sebarkan. Punya niat, punya rezeki, segera lakukan, tidak boleh ditunda-tunda. Nah, kalau bicara momentum, inilah baru tepatnya pada saat kurban. Why? Pertanyaannya, kenapa? Karena kalau kita melihat, menelaah kisah-kisah, zaman Nabi ya, bahwa memang momentum Idul Adha ini momentum untuk menyebarluaskan kebahagiaan, gitu ya. Jadi kalau bicara the best time yaitu ketika punya waktu, ketika niatnya sudah kuat, lakukan segera, tidak boleh ditunda. Terlebih lagi pas ada Idul Adha, momentum 10 Zulhijjah,
ini segera lakukan. Kenapa? Kita tidak tahu usia kita juga sampai kapan gitu ya. Nah, kapan bisa kita membahagiakan orang lain dengan cara salah satunya adalah menyebarkan, memberikan seberapa ya, seberapa jatah rezeki kita untuk dibagikan dalam bentuk kurban tadi. Kenapa harus kurban? Kenapa tidak dalam bentuk yang lain? Karena kalau kita melihat kisah Nabi ada perjuangan di situ dan terutama tadi distribusinya ini yang bisa kita antisipasi menjangkau seluruh pelosok Nusantara. Begitu, Daeng, gitu ya. Terima kasih, Prof. Mhm. Jadi yang disampaikan Prof ini sangat membuka wawasan kita semua ya bahwa ternyata peran kita satu sisi bahwa di sana ada ibadah gitu ya, Prof ya, di sana ada sektor satu sisi satu nilai ibadahnya, tapi di sisi lain ternyata punya efek manfaat gitu ya, efek manfaat yang multi multi manfaat ya, boleh Nah, mengatakan iya, multi secara multi. Betul, secara betul. multi manfaat ya, Prof. Di satu sisi ketika kita berkurban, tapi ketika memang ini bisa diolah dan kemudian apalagi namanya menghadirkan manfaat tentunya dengan tadi ke wilayah-wilayah yang tadi yang disampaikan Prof bahwa secara kondisi kita juga kekurangan zat besi gitu di sisi lain dan juga terhadap anak dan balita mungkin ya anak-anak balita yang memang memerlukan asupan gizi ini. Nah, Prof, kira-kira kalau diolah ini apakah ada zat lain ya kira-kira dari daging itu yang punya efek gitu ya entah kepada eh, perempuan gitu atau hal yang lain yang kira-kira efeknya manfaat gitu ya ketika dikonsumsi ini daging diolah gitu ya dagingnya kira-kira punya manfaat lain secara nilai gizi untuk tadi yang ini apakah ada efek lain kira-kira Prof ya? Oke, baik. Tadi sebelum menjawab ke sini, saya lupa ada hal lagi manfaat bukan sekedar gizi. Tetapi kita tadi sesuai dengan slogan atau apa ya, bahwa kita harus juga membantu para UMKM. Nah, kita memberdayakan kelompok kelompok UMKM ya, mikro bahkan mungkin ultra mikro ya. Nah, jadi pesannya bukan hanya sekedar menyebarluaskan olahan daging ini untuk membantu masyarakat di berbagai pelosok, tetapi kita juga memberdayakan banyak sekali sektor ekonomi yang bisa kita bantu, begitu. Dan ini tentu akan berkontribusi terhadap produktivitas, finansial nasional, gitu ya. Oke, saya takut lupa tadi menjelaskan ke arah sana. Nah, sedangkan dari tadi efek, apakah ada efek lain kalau misalnya, terutama perempuan ya, mengkonsumsi zat daging atau daging merah ya, nah kita harus, lihat dulu kandungannya. Pertama, Fe ini dia berkaitan dengan fungsi imunitas, gitu. Jadi Hmm, hmm, hmm. pada kelompok, resiko, misalnya terutama ibu hamil ya, anak, remaja, lansia juga kelompok resiko, dia punya kandungan Fe. Fe ini perannya kalau ada nih bakteri dari luar gitu ya masuk, dia bersama-sama dengan, zat pertahanan tubuh untuk membentuk imunitas tubuh dengan baik, gitu. Jadi Fe bukan hanya sekedar menyediakan fungsi, hemoglobin peningkatan Hb, tetapi dari sisi fungsi imunitas gitu ya. Itu yang pertama. Lalu Fe juga ini, bekerja sama ya dengan berbagai zat gizi lainnya. Kita ketahui bahwa, zat besi di sini bisa juga untuk mencegah tadi misalnya kalau pada ibu hamil dia preeklamsi gitu, preeklamsi itu apa? Oh, Pendarahan. Pendarahan pada saat dia melahirkan. Karena apa? Seringkali gara-gara karena anemia, karena hemoglobin rendah. Bayangkan ya, selain tadi kita bisa, memperoleh imunitas juga, eklamsi dan satu lagi, daging merah tadi dikasih tambahan ada bumbu, dia ada rempah, dia antioksidan, dia anti-aging. Nah, pasti perempuan kalau udah bicara anti-aging nih, mencegah penuaan dini itu ya, wah, itu menarik begitu ya. Apalagi saya dari Korea Selatan kemarin skincare di mana padahal wah. itu kuncinya, mohon izin, di Korea Selatan itu kuncinya adalah mereka konsumsi makanan yang bergizi gitu, Daeng. Wah, ini menarik ini. Tadi ada zat yang tersembunyi soalnya, yang ketika itu terjadi dengan bahan makanan yang lain ternyata bisa bermanfaat untuk kulit ya, Prof. Ya, satu sisi itu ya tadi secara manfaatnya. Yang memang biasa digunakan ya. Kalau Korea tadi sempat disinggung, Prof. Iya, iya. Menarik juga nih untuk kita bahas nih, Prof. Saya kira. Ini ada masukan, Prof. Kira-kira atau informasi yang bisa kita terima kalau memang kadarnya konsumsi ketika diolah, kemudian tadi kalau diisi kemudian dengan mengolah daging ini secara kemanfaatan tadi dari sisi memang bermanfaat buat masyarakat yang memang peningkatan gizi tapi tadi ada zat-zat yang tadi ya yang bukan hanya untuk ketahanan tubuh Fe misalnya zat besinya tapi juga punya
efek lain ya, apa kolagen apa itu ya, Prof, yang mungkin yang Iya. manfaat lain ya. Iya, iya betul antioksidan dan ini saya lupa untuk ibu laktasi. Nah, ibu laktasi, ibu menyusui ini seringkali kita memang ya sangat merekomendasikan ASI eksklusif nih, baik agak sedikit ke perempuan ya. Ini sangat-sangat penting bagi ibu laktasi karena apa? Cenderung kita mengikuti anjuran untuk ASI eksklusif selama 6 bulan, 0 sampai dengan 6 bulan ya. Tapi banyak sekali ibu-ibu hamil ini ibu-ibu laktasi, ibu menyusui ini yang anemia. Sehingga apa? Dia memaksakan diberikan ASI eksklusif, tetapi sebetulnya dia itu anemia. Dan inilah yang menjadi salah satu faktor anak stunting, gitu. Jadi kandungan ASI Oh. di dalamnya karena kurang Fe. Padahal syarat ASI eksklusif adalah ibu ibu yang sehat, ibu yang normal, ibu yang ideal, tidak anemia, tidak kekurangan gizi. Kalau ibu paksakan dia memberikan ASI dalam kondisi yang tidak normal, ya dia kurus, dia apa namanya Hmm. kekurangan energi kronis, dia anemia, maka bayinya pun, ASI-nya pun akan rendah Fe. Rendah Fe-nya inilah Hmm. yang memicu dia sering sakit. Nah, karena apa? Jadi Ada yang Prof, mau saya potong Prof. boleh, boleh. Walaupun dia ASI eksklusif, misalnya dia ASI sudah ASI eksklusif, memang selama 6 bulan itu ASI Hmm, eksklusif hmm, bayinya, tapi dengan kondisi tadi karena ibunya gitu ya, eh, yang seperti itu, yang tetap berefek begitu atau gimana Prof? betul. Karena apa? Zat Fe yang ada di dalam ASI ibu itu kan akan dikonsumsi oleh bayi, gitu. Nah, bagaimana mungkin kalau si ibu ini ASI-nya Fe-nya rendah, lalu dikonsumsi bayi, Hmm. otomatis dong si bayi ini juga akan rendah Fe. Nah, kalau bayi rendah Fe, yang terjadi apa? Bayi itu secara alami aja hampir setiap bulan dia sakit. Kalau Fe-nya rendah, otomatis kalau bayi sakit dia nggak mau makan, dia turun status gizinya, gitu. Jadi tidak bisa kita juga mendeklarasikan bahwa ibu harus ASI eksklusif, tetapi kondisi ibunya kekurangan energi kronis. Atau misalnya ibunya tadi anemia. Yang harus kita sampaikan ke masyarakat adalah berikan ASI eksklusif dengan kondisi status gizi ibunya juga harus baik. Gitu. Baik dari sisi status gizinya dia normal atau ideal, dan dia juga tidak anemia. Sehingga ASI-nya pun ASI yang berkualitas. Begitu, Daeng. Seperti Wah, berarti kata kuncinya kalau boleh saya Hmm. simpulkan berarti yang ibu-ibu menyusui ini laktasi ya tadi itu perlu mengkonsumsi sumber EV yang banyak kira-kira begitu ya Betul Prof ya? sekali. Bahkan pada kondisi hamil dan dia laktasi atau Iya. menyusui, dia butuh tambahan kebutuhan energi, kebutuhan protein, kebutuhan Fe, yang mau tidak mau ibu tolong jangan sekedar konsumsi sayur juga, tetapi dari sumber protein hewani yang banyak kandungan Fe-nya, yaitu daging merah, daging olahan yang memang memenuhi kebutuhan gizi ibu. Begitu. Dan itu terjadi sepanjang hamil dan sepanjang menyusui gitu Prof ya. Jadi bukan hanya satu waktu dia harus makan gitu, tapi dia harus terjadi kontinu harian gitu ya untuk asupan Betul. gizinya. Gitu ya Prof ya? Betul, setiap hari, setiap kali makan. Jadi tadi saya sampaikan, Daeng, bahwa memang momentum yang baik adalah saat berkurban. Tapi tidak boleh kita menunda pada saat kita punya rezeki, kita mau sedekah, kita mau infak, kita mau zakat dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk lainnya ya, membeli daging dan lain sebagainya. Jangan ditunda-tunda. Karena apa? Kebutuhan kita ini butuhnya tiap hari. Masyarakat ini makannya tiap hari. Kalau kita menunda sampai 1 tahun misalnya, nah bagaimana Iya, ya? iya. Kebutuhan ini bisa terpenuhi dengan baik, begitu. Alhamdulillah luar biasa ini Prof sharingnya kita di memang benar ini spesial talk dengan materi dengan tema yang spesial dan pemateri yang spesial. Terima kasih banyak Prof Tria yang telah berbagi kepada kita semua terkait dengan momentum kurban yang sudah hari H mendekati ya mendekati hari H dan kemudian juga ada kata kunci yang sangat menarik ya maksud saya tadi yang saya garis bawahi dengan Prof semuanya sih menarik ya untuk kita. Saya menggaris bawahi tadi di akhir Prof bahwa ternyata ini membutuhkan asupan yang berkelanjutan gitu ya. Jadi dengan inisiatif yang dilakukan oleh IZI kemudian untuk mengolah kurban ini kan kemudian akan menghadirkan manfaat sepanjang tahun. Pun, Walaupun ibadahnya hanya 4 hari gitu ya, antara tanggal 10 sampai dengan 13 Zulhijjah, tapi sampai akhir tahun ini bisa dinikmati oleh masyarakat dan manfaatnya sangat banyak. Saya kira karena kita sebenarnya masih ingin panjang nih Prof, tapi karena waktu yang membatasi kita Prof, mohon izin dan terima kasih banyak Prof atas kesediaannya hadir di isi talk hari ini, isi talk spesial hari ini untuk kemudian berbagi terkait dengan gizi seimbang untuk Indonesia. Kira-kira mungkin begitu saya
rekan-rekan Inisiatif Zakat Indonesia, sahabat Izi dimanapun Anda berada, tibalah kita di akhir penghujung acara karena waktu yang membatasi kita, Bu Prof. Kita tidak terasa, Prof, sampai sudah lebih 30 menit kita berdiskusi ternyata terkait dengan tema ini. Sekali lagi, terima kasih, Prof. Atau ada hal yang mungkin sebagai closing statement, Prof, sebelum kami tutup? Boleh singkat saja dari saya. Asik kurbannya, asik cita rasanya bersarma kurban, olahan cita rasa Nusantara. Itu saja. Terima kasih banyak, luar biasa Prof atas quote-nya, materinya, dan juga closingnya tadi ya. Klaimnya luar biasa. Ini bisa digunakan oleh izin nih Prof. Nanti minta izin ke. Terima kasih Prof. Sekali lagi kepada teman-teman semua, sahabat Inisiatif Zakat Indonesia. Terima kasih atas sudah menyaksikan tema kita hari ini, diskusi kita yang spesial pada hari ini. Kita cukupkan, akhiri pertemuan kita dengan sama-sama baca hamdalah dan doa bersama, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Daeng.